Puji bagi nama Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan buat saya dan saudara. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal yang ke-14. Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 mulai. Demikian firman Tuhan. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Puji Tuhan saudara, pada hari ini masih ada harapan bagi kita yang putus asa. Ketika kita kehilangan pengharapan, ketika kita putus asa, mungkin keadaan kita sama seperti pohon ini yang ditebang. Yang ditebang sudah tidak berarti apa-apa. Tetapi saudara, masih ada harapan di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan, ayat 9, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Ketika kita hilang pengharapan, kita putus asa, kita tidak berdaya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti semuanya sudah, tidak bisa dah. Tetapi saudara, ketika firman Tuhan katakan, ketika akarnya menjadi tua, ketika tunggulnya mati, ketika semua yang kita miliki, keangkuhan kita, keegoisan kita mati, saudara, dan kita mencari Yesus sebagai yang adalah sumber kehidupan itu. Kita cari Yesus seperti firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada undangan dari Yesus. Undangan dari Yesus bagi saya dan saudara yang haus, bagi saya dan saudara yang sudah hilang pengharapan, bagi saya dan saudara yang merindukan pemulihan itu terjadi, datang kepada Yesus. Dan di ayat di pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, yang Yesus berikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air itu terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada ketenangan, ada kenyamanan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kelelahan kita hilang. Rasa takut kita lenyap, putus asa kita sudah tidak ada lagi, digantikan dengan gairah, digantikan dengan semangat yang baru karena air itu terus meluap. Saudara, ini yang akan terjadi ketika kita mencari Yesus di tengah-tengah dunia yang sudah hilang pengharapan. Andalkan Yesus. Kita hilang pengharapan, cari Yesus. Ada undangan dari Yesus buat saya dan saudara pada hari ini. Mari cari Yesus karena dialah pengharapan yang pasti. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang
ke-11 atau kita baca dari ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Harus ada kesungguhan ketika kita mencari Yesus. Benar-benar kita merasa haus dan dahaga ketika kita mencari Yesus. Kita minta, Tuhan puaskan saya, Tuhan pulihkan saya. Cari Yesus dengan segenap hati. Cari Yesus. Dikatakan untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, ada kepastian. Di ayat yang ke-19, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, tabernakel, kemah suci Allah itu ada 3 ruangan, ada 3 bagian: pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dilabuhkan di belakang tabir. Di belakang tabir ini berarti di ruangan maha kudus. Di tempat peti perjanjian itu ada, di mana imam besar bertemu dengan Allah. Jadi saudara, sauh yang kuat dan aman yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji bagi nama Tuhan. Pengharapan kita ketika kita letakkan di dalam Yesus, kita berharap kepada Yesus, itu ada kepastian. Seperti sau, seperti jangkar yang kuat, dilabuhkan di belakang tabir, di tempat Yesus. Allah bertemu dengan imam besar dan Yesus sebagai perintisnya yang membuka jalan. Saudara, apa yang menjadi kesesakan kita? Apa yang membuat kita putus asa? Di dalam Yesus ada kepastian. Kita taruh pengharapan kita di dalam Yesus. Saudaraku, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia akan mengulurkan tangannya dan katakan, mari datang anakku, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Harapan yang pasti Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang dapat kita andalkan. Tetapi ketika kita mematikan keangkuhan kita, mematikan semua kedagingan kita, dan kita mencari Yesus, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, supaya Dia isi kita dengan air kehidupan itu. Dia isi hati kita, Dia isi jiwa kita dengan air kehidupan itu, karena Dia sumber kehidupan itu, sumber air kehidupan itu. Kita akan dipulihkan lagi. Kita bisa bersemi lagi, kita bisa bertunas lagi, bahkan kita bisa berbuah lagi. Ada kepastian di dalam Yesus. Puji bagi nama Tuhan. Saudara, jangan sia-siakan undangan Yesus pada hari ini. Apapun beban yang saudara hadapi, yang menyesakkan saudara, yang membuat saudara putus asa dan tidak berdaya, mari datang kepada Yesus. Dia baik, Dia sangat baik, dan Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita dan memulihkan kita. Terpuji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.